Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hubungan Islam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kami beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, Zaidan Fadil. Yang kedua, Aulia Rizky. Yang ketiga, Henyoso Agung. Yang keempat, Syifa Livia. Yang kelima, Widi Nur. Yang keenam, Ifah Ayu. Dan yang ketujuh, Reza Afrilia. Materi yang akan kami bawakan terdiri dari 1. Pengertian dan sejarah ilmu oleh Zaidan. Yang kedua, karakteristik ilmu oleh Henyoso. Yang ketiga, filsafat ilmu oleh Reza. Yang keempat, kedudukan ilmu oleh Syifa. Yang kelima, kedudukan akal oleh Aulia Rizky. Yang keenam, tugas ilmuwan oleh Widi. Dan yang ketujuh, karakteristik mahasiswa oleh Ifah. Pengertian ilmu pengetahuan. Secara etimologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, il, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, science, atau bahasa Latin, scientia, yang mengandung kata kerja scare, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah sosial, dan sebagainya. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Menurut para ahli, 1. Muhammad Hatta. Definisi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. 2. Mapa janji amin. Pengertian ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang berawal dari pengetahuan, bersumber dari wahyu, hati, dan semesta yang memiliki paradigma, objek pengamatan, metode, dan media komunikasi, membentuk sains baru dengan tujuan untuk memahami semesta, untuk memanfaatkannya, dan menemukan diri untuk menggali potensi fitrawi guna mengenal Allah. 3. Dadang Ahmad S. Ilmu pengetahuan menurut Dadang Ahmad S adalah sesuatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. 4. Syahruddin Qasim. Pengertian ilmu pengetahuan adalah pencarian hasil metabolisme ragawi sebagai daya sang pencipta yang berasal dari proses interaksi fenomena fitrawi melalui dimensi hati, akal, nafsu yang rasional, empirik, dan hakiki dalam menjelaskan hasanah alam semesta demi untuk menyempurnakan tanggung jawab kekhalifahan. Menurut George J. Mauley, perkembangan ilmu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. George J. Mauley dalam bukunya Jujun Suri Sumantri menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. George J. Mauley menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap inilah, pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Pengetahuan menurut Ansal Bakhtiar. 1. Periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan terkemuka, di antaranya Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. 2. Periode Islam. Kita terpandahkan bahwa Islam sesungguhnya ajarannya sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik antara 650 sampai 1250 Masehi. Contoh ilmuwan Islam Al-Khawarizmi, Al-Razi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Al-Ghazali. Masa Renaissance dan modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme.
Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. 4 periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Karakteristik ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, empiris. Empiris di sini memiliki arti bahwa ilmu pengetahuan itu perlu diadakan sebuah uji coba atau observasi dalam proses pencariannya. Yang kedua, sistematis. Maksudnya bahwa ilmu pengetahuan itu harus disusun secara masuk akal serta memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Yang ketiga, objektif. Mempunyai arti bahwa ilmu pengetahuan harus bebas dari godaan seseorang yang bersifat subjektif. Yang keempat, analisis, yaitu mengartikan sebuah problem sehingga problem tersebut menjadi bagian yang lengkap. Yang kelima, verifikasi, artinya bisa diteliti atau dibuktikan berdasarkan fakta, maksud dari pengertian pengetahuan tersebut. Macam-macam pengetahuan berdasarkan cakupan polanya. Yang pertama yaitu pengetahuan bahwa ini menyangkut tentang banyaknya info bahwa pengetahuan ini ataupun itu memang benar-benar ada. Yang kedua, pengetahuan tahu bagaimana. Pengetahuan ini berhubungan erat dengan skill yang kita miliki. Di saat kita akan mengerjakan suatu hal yang bisa dipraktikkan oleh diri kita sendiri. Yang ketiga, pengetahuan awalan. Pengetahuan ini digunakan untuk menemukan suatu pengetahuan yang bersifat khusus atau yang berkaitan erat dengan sebuah objek. Yang keempat, pengetahuan tahu mengapa. Pengetahuan tahu mengapa ini menurut saya digunakan untuk mencari tahu location atau dengan kata lain alasan mengapa suatu itu dapat begitu saja terjadi. 4. Filsafat ilmu. Ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos atau being dan logos atau logic. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being, yang berarti teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Kajian tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. A. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengenarahi masalah-masalah filosofikal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. B. Epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode dan cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan atau ilmiah. C. Epistemologi adalah cabang atau bagian filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan, yaitu tentang terjadinya pengetahuan dan kesasihan atau kebenaran pengetahuan. Epistemologi adalah cara bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan. Aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu axios, yang berarti nilai, dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Bertness menjelaskan nilai sebagai sesuatu yang menarik bagi seseorang, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicari,
sesuatu yang disukai dan diinginkan. Pendeknya, nilai adalah sesuatu yang baik. Hans Jonas, seorang filsuf Jerman Amerika, mengatakan nilai sebagai the address of yes, sesuatu yang ditunjukkan dengan iya. Nilai adalah sesuatu yang kita iakan atau kita aminkan. Nilai selalu memiliki konotasi yang positif. Tentang kedudukan ilmu dalam Islam. Islam sebagaimana dijelaskan dalam puluhan ayat Al-Quran mendudukan ilmu dan para ilmuwan di tempat yang terhormat. Ilmu merupakan modal dasar bagi seseorang dalam memahami berbagai hal, baik terkait urusan duniawi maupun ukhrawi. Salah satu bentuk bukti nyata adalah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berhubungan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Al-Quran juga banyak menyebutkan kedudukan dan keutamaan para ilmuwan. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, "Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berkahlah yang dapat menerima pelajaran." Juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain menganjurkan kita menuntut ilmu, Allah juga memerintahkan kita untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan tersebut. Karena ilmu pengetahuan tak kenal batas dan maha luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki." Di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha mengetahui. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kalian hanya diberi pengetahuan sedikit." Dengan demikian, terbuktilah bahwa Islam memberi perhatian yang luar biasa agar para ilmuwan bisa berprestasi. Bahkan, Al-Quran sendiri menurut sebagian ahli mampu menguatkan memori hafalan, menambah kecerdasan, membina kerangka berpikir, dan sistematika retorika. Al-Quran pun mampu membebaskan ketegangan jiwa. Sekedar bukti, di beberapa negara Timur Tengah, sebagian besar anak didik yang berprestasi adalah mereka yang menghafal Al-Quran dan selalu mengamalkan sunnah Nabi. Kedudukan akal dan wahyu. Kedudukan akal antara wahyu dalam Islam sama-sama penting, karena Islam tidak akan terlihat sempurna jika tidak ada wahyu maupun akal. Dalam hal ini sangat berpengaruh dalam segala hal dalam Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam antara wahyu dan akal ibarat penyimbang. Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Akal yang sehat akan cocok dengan syariat Islam dalam permasalahan apapun. Wahyu merupakan perintah yang berlaku umum atas seluruh umat manusia tanpa mengenal ruang dan waktu. Perintah itu disampaikan dalam bentuk umum atau khusus. Apa yang dibawa oleh wahyu tidak ada yang bertentangan dengan akal. Bahkan ia berjalan dengan prinsip akal. Karena masalah akal dan wahyu dalam pemikiran Islam sering dibicarakan dalam konteks, maka para aliran Islam berpendapat. Pertama, menurut aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa akal mempunyai kemampuan mengetahui 4 konsep tersebut. 2. Menurut aliran Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa kewajiban menjalankan yang baik dan yang buruk mempunyai kemampuan mengetahui ketiga hal tersebut. 3. Menurut aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa akal hanya mampu mengetahui Tuhan, sedangkan 3 yang lainnya, yakni kewajiban berterima kasih pada Tuhan, baik dan buruk, serta kewajiban melaksanakan yang baik dan menghindari yang jahat, diketahui manusia berdasarkan wahyu. Keempat, menurut Mutaridiyah Bukhara berpendapat bahwa 2 dari 4 hal tersebut, yakni mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan buruk, dapat diketahui dengan akal, sedangkan 2 hal yang lainnya, kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk, hanya dapat diketahui dengan wahyu. Muslim. Tugas seseorang yang menyandang gelar cendekiawan Muslim tidaklah ringan di mata Islam.
Seluruh cendekiawan muslim, ulama, dan para terdahulu telah memberikan contoh bagaimana mereka menghabiskan waktu demi meraih kemuliaan dan martabat Islam. Usaha bijak dan pengorbanan para cendekiawan muslim harus diorientasikan bagi pembangunan masyarakat yang baik. Usaha ini memerlukan keimanan dan pemahaman tentang realitas sebagai hakikat keimanan dan wilayahnya dalam sistem kehidupan. Para cendekiawan muslim harus berani memikul tanggung jawab besar ini tanpa menunggu imbalan duniawi jika masih ingin melihat bangsa ini bangkit dan bermartabat. Dr. Yusuf Al-Qawardari menjelaskan ada 7 tanggung jawab ilmuwan muslim. Yang pertama, bertanggung jawab dalam hal memelihara dan menjaga ilmu agar ilmu itu tetap ada. Yang kedua, bertanggung jawab dalam hal memperdalam dan meraih hakikatnya agar ilmu itu menjadi mengikat. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengamalkannya agar ilmu itu tidak berubah. Yang keempat, bertanggung jawab dalam mengajarkannya kepada orang yang mencarinya agar ilmu itu menjadi bersih. Yang kelima, bertanggung jawab dalam menyebarluaskan dan mempublikasikan agar manfaat ilmu itu semakin luas. Yang keenam, bertanggung jawab dalam menyiapkan generasi yang akan mewarisi dan memikul agar mata rantai ilmu tidak terputus. Yang ketujuh, bertanggung jawab dalam mengikhlaskannya ilmunya untuk Allah semata agar ilmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik mahasiswa Islam. A. Niat, yaitu mengawali belajar dengan niat yang baik, tidak untuk sombong dan ria, serta memulai aktivitas pembelajaran dengan berdoa. Selain itu, dalam mencari ilmu, seorang murid harus memiliki semangat yang tinggi. B. Guru, yaitu dalam proses mencari ilmu diusahakan memiliki guru konvensional yang bertemu dalam tatap muka, bermusyawarah, diskusi, dan menjadi pembimbing ketika murid mengalami kesulitan pemahaman. C. Buku atau referensi, bahwa seorang murid atau pelajar harus memiliki buku rujukan dan berpendapat sesuai dengan rujukan referensi ilmu terdahulu. D. Teman, maksudnya adalah memiliki teman yang baik. Pilih teman yang cerdas dan bersahaja sebagai sahabat karib. Yang tidak memiliki karakter baik cukuplah dijadikan teman di kelas. Jauhi ketika mereka sedang mengeluarkan karakter buruk mereka. E. Akhlak, bahwa ciri khas dari para pelajar muslim adalah harus memiliki akhlak yang baik, khususnya kepada orang tua yang telah memberikan bekal biaya dan doa, serta kepada guru dan dosen. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.